Hari itu cerah dan dingin di bulan April dan jam-jam berdentang 13 kali. Kalimat pembuka yang langsung bikin, wah merinding ya. Coba Anda bayangkan sebuah dunia di mana setiap gerak-gerik, setiap bisikan, bahkan kerutan di dahi Anda itu diawasi. Betul. Nah, itulah dunia yang akan kita jelajahi bersama hari ini. Dunia dari novel 1984 karya George Orwell. Dunia yang kelam banget. Dan untuk pembahasan mendalam kita kali ini, kita sudah siapkan semua sumber yang Anda berikan. Ada kutipan langsung dari audiobooknya yang suasananya wah kelam banget, terus ada beberapa ulasan dan diskusi pembaca. Yang menunjukkan betapa dalamnya buku ini membekas ya. Betul. Dan tentu saja analisis akademis yang mengupas tema-temanya dari kacamata modern. Betul. Dan misi kita kali ini bukan cuma menceritakan ulang plotnya, itu sih bisa Anda dapatkan di mana saja kan? Iya, gampang itu. Kita akan coba bongkar mesin di baliknya. Gimana sih kekuasaan itu bekerja, gimana psikologi manusia dimanipulasi, dan di mana percikan perlawanan itu bisa muncul. Kita akan lihat bareng-bareng kenapa buku yang ditulis lebih dari 75 tahun lalu ini rasanya kok makin relevan sekarang. Makin nyambung ya sama zaman kita. Iya, di zaman kita ini. Yuk kita kupas bersama. Oke, kita mulai dari latarnya dulu. Selamat datang di Oceania. Lebih tepatnya di Airstrip One, yang kalau di dunia kita itu Inggris ya. Inggris, betul. Coba Anda bayangkan suasananya. Suram, bobrok, serba abu-abu. Di apartemen protagonis kita, Victory Mansions, baunya itu bau kubis rebus dan lap tua. Liftnya hampir nggak pernah berfungsi. Dan yang paling ikonik, di mana-mana ada poster besar. Poster wajah pria 45 tahunan dengan kumis tebal. Poster itu bukan sekedar hiasan tuh. Itu representasi dari sebuah sistem pengawasan total. Jadi konteksnya, dunia dalam novel ini terpecah jadi 3 negara adidaya yang terus-terusan perang. Oceania, Eurasia, dan East Asia. Selalu perang ya? Selalu perang. Dan pemerintahan di Oceania dipegang satu partai tunggal, partai, dengan ideologi Ingsoc atau sosialisme Inggris. Pemimpinnya ya Big Brother itu, sosok yang dipuja kayak dewa, tapi menariknya nggak ada yang pernah lihat dia langsung. Dia ada di mana-mana sekaligus nggak ada di mana-mana. Tepat. Dan di tengah-tengah dunia yang menekan ini, kita bertemu Winston Smith, pria 39 tahun, anggota rendahan partai luar, yang digambarkan punya varises gatal di pergelangan kakinya. Detil kecil tapi menunjukkan penderitaan fisik sehari-hari, kan? Betul. Nah, Anda sempat bilang di catatan Anda yang paling bikin merinding itu bukan posternya, tapi teleskrinnya. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu. Teleskrin ini alat yang genial sekaligus mengerikan. Bayangkan televisi yang nggak cuma menyiarkan propaganda tanpa henti, tapi juga punya kamera dan mikrofon yang mengawasi Anda 24/7. Jadi 2 arah ya? 2 arah. Alat ini bisa diredupkan suaranya, tapi nggak pernah bisa dimatikan sepenuhnya. Jadi setiap gerakan, setiap kata, bahkan setiap tarikan napas Anda pun bisa diawasi. Ini bukan lagi pengawasan fisik, ini invasi total ke ruang paling pribadi. Artinya nggak ada tempat untuk jadi diri sendiri. Bahkan di rumah sekalipun. Tepat sekali. Salah satu sumber analisis yang kita baca menggarisbawahi kalau ini adalah penindasan psikologis. Rezim ini menuntut kepatuhan mutlak dengan menanamkan rasa takut dan benci yang konstan. Novelnya menggambarkannya dengan sangat kuat. Tidak ada yang menjadi milik Anda. Kecuali Beberapa sentimeter kubik di dalam tengkorakmu. Itu satu-satunya ruang pribadi yang tersisa. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, bahkan ruang itu pun nggak aman. Jadi kita sudah dapat gambaran dunianya yang suram dan terkekang. Pertanyaan besarnya, gimana sebuah sistem kayak gini bisa bertahan? Nah, disinilah kejeniusan Orwell dalam merancang mesin kontrol partai ini terlihat. Semuanya sangat sistematis. Kita mulai dari kementeriannya yang namanya ironis banget. Sangat ironis. Ada 4 kementerian. Pertama, Kementerian Perdamaian, atau Minipex, yang tugasnya justru ngurusin perang yang nggak ada habisnya. Perdamaian kok ngurus perang? Iya kan? Terus ada Kementerian Kemakmuran, Mini Plenty. Ini mengatur ekonomi dan penjatahan. Padahal kerjanya setiap hari ngumumin kabar bohong tentang peningkatan produksi, sementara jatah buat rakyat terus dipotong. Contoh klasiknya ya, jatah coklat yang dipotong dari 30 gram jadi 20 gram, tapi diumumkan sebagai sebuah kemenangan. Luar biasa. Lalu ada Kementerian Kebenaran, Minitru, tempat Winston bekerja. Ini ironi yang paling gila kan?
Tempat yang namanya kebenaran, justru tugas utamanya adalah memproduksi kebohongan massal dan memalsukan sejarah. Betul. Dan yang terakhir, yang paling bikin bulu kuduk berdiri, Kementerian Cinta, Mini Love. Sebuah bangunan tanpa jendela, pusatnya hukum dan ketertiban. Tapi sebenarnya disitulah tempat interogasi, penyiksaan, dan pencucian otak para pembangkang dilakukan. Nama-nama kementerian ini adalah contoh paling sempurna dari konsep inti novelnya, doublethink. Tunggu, doublethink itu kan kemampuan untuk percaya pada dua hal yang bertentangan secara bersamaan, kan? Gimana caranya otak manusia bisa dipaksa melakukan itu? Itulah kengeriannya. Doublethink adalah hasil dari propaganda dan kontrol informasi yang, ya, tanpa henti. Anda diajari untuk menerima slogan partai. Perang adalah damai, kebebasan adalah perbudakan, ketidaktahuan adalah kekuatan. Kalimat yang nggak masuk akal sama sekali. Anda tahu, itu nggak masuk akal. Tapi pada saat yang sama, Anda menerimanya sebagai kebenaran. Partai nggak cuma mengontrol masa kini. Dengan terus-menerus menulis ulang masa lalu, mereka memegang kendali penuh atas masa depan. Ini nyambung ke pekerjaan Winston di Kementerian Kebenaran. Bisa Anda jelaskan sedikit rutinitasnya? Karena ini benar-benar inti dari manipulasi partai. Pekerjaan Winston itu sederhana, tapi dampaknya masif. Dia duduk di bilik kerjanya, terima instruksi lewat tabung. Tugasnya memperbaiki artikel koran, foto, dan dokumen sejarah agar sesuai dengan narasi partai hari ini. Jadi kalau partai bilang kemarin kita perang sama negara A, padahal sekutu, semua bukti harus diubah? Harus. Semua catatan sejarah yang menyebutkan persekutuan itu harus dimusnahkan dan ditulis ulang. Orang yang dianggap pengkhianat akan menjadi unperson. Semua jejak keberadaannya dihapus seolah nggak pernah lahir. Dokumen asli yang sudah diperbaiki dibuang ke lubang memori dan dibakar. Jadi sejarah itu cair, bisa diubah kapan saja sesuai kemauan partai. Nggak ada lagi yang namanya fakta objektif. Tepat. Salah satu analisis akademis yang kita lihat mengaitkannya dengan pemikiran Foucault, bahwa kekuasaan itu nggak cuma melarang, tapi secara aktif memproduksi kebenaran, versinya sendiri. Dengan menghancurkan catatan, yang tersisa hanyalah masa kini yang abadi, di mana partai selalu benar. Gimana coba? Kita bisa membuktikan kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, kalau partai bilang hasilnya 5, dan semua buku yang bilang 4 sudah dibakar. Nah, itu dia pertanyaannya. Gila. Selain manipulasi sejarah, ada satu lagi alat kontrol yang menurut saya paling menakutkan. Bahasa itu sendiri. Mereka menciptakan newspeak atau bahasa baru. Betul, dan tujuannya bukan sekedar menyederhanakan bahasa, tujuannya adalah membuat thought crime, kejahatan pikiran, secara harfiah jadi mustahil. Tunggu, gimana bisa? Gimana cara penghapusan kata bisa membuat sebuah pemikiran jadi mustahil? Nah, disinilah letak kengeriannya. Seperti yang dijelaskan karakter Syme di dalam buku, kalau nggak ada lagi kata untuk kebebasan dalam pengertian politik, gimana Anda bisa merindukannya? Apalagi memperjuangkannya? Jadi konsepnya hilang karena katanya hilang? Betul. Kata bebas mungkin masih ada, tapi cuma dalam konteks kayak anjing ini bebas dari kutu. Konsep kebebasan individu atau politik itu sendiri dihapus dari kosakata. Bahasa di sini menjadi penjara bagi pikiran. Kalau Anda nggak bisa menamai sesuatu, Anda nggak bisa memikirkannya secara mendalam. Di tengah sistem yang begitu menekan, Winston ternyata memberontak. Dimulai dari hal-hal kecil yang risikonya luar biasa besar, kan? Seperti membeli buku harian tua. Benar. Membeli buku harian di toko loak itu sudah tindakan yang sangat mencurigakan. Lalu dia mulai menulis di sudut apartemennya, satu-satunya titik buta dari teleskrin. Tindakan menuliskan pemikiran pribadi saja sudah dianggap kejahatan pikiran yang bisa dihukum mati. Betul. Dan yang ia tulis berulang kali dengan huruf besar, jatuhkan Big Brother. Itu adalah ledakan pertama dari jiwanya yang tertekan. Pemberontakan yang lain, dan mungkin yang paling manusiawi, adalah lewat hubungan terlarang dengan Julia, seorang wanita muda dari departemen fiksi. Bagi mereka, seks itu sendiri adalah tindakan politik. Betul. Karena itu adalah dorongan naluriah yang murni, sesuatu yang nggak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh partai. Partai kan ingin semua energi dan loyalitas warga tercurah hanya untuk Big Brother. Hubungan cinta dan nafsu pribadi dianggap pengkhianatan.
Jadi, ya hubungan Winston dan Julia adalah pemberontakan kecil mereka. Sebuah klaim atas kemanusiaan mereka. Benar sekali. Tapi cara mereka memberontak itu beda ya. Kalau saya tangkap, Julia itu lebih pragmatis, sementara Winston lebih filosofis. Persis. Salah satu ulasan pembaca yang kita lihat menyoroti ini dengan sangat baik. Julia benci partai karena aturannya menghalangi kesenangan pribadinya. Dia cari cara untuk mengakali sistem demi kepuasan diri. Pokoknya bisa seneng gitu ya. Iya. Winston di sisi lain terobsesi dengan pertanyaan mengapa. Kenapa partai berkuasa seperti ini? Dia ingin menggulingkan sistem secara keseluruhan. Dia bahkan menaruh harapan pada kaum prol, yaitu kaum proletar yang jumlahnya 85% dari populasi. Jika ada harapan, tulisnya, harapan itu ada pada kaum prol. Itu harapan yang romantis dari Winston. Tapi salah satu analisis yang kita lihat justru sangat pesimistis soal ini. Analisis itu berpendapat bahwa kaum prol sengaja dibiarkan dalam kebodohan oleh partai, diberi hiburan murahan, lotre, dan alkohol, justru agar mereka tidak akan pernah sadar dan memberontak. Jadi harapan Winston sebenarnya sia-sia dari awal. Gimana menurut Anda? Saya setuju dengan analisis itu. Itulah tragedi dari harapan Winston. Dia melihat potensi pada kaum prol, tapi nggak menyadari bahwa partai sudah mengantisipasinya. Kaum prol diberi kebebasan semu untuk hidup dalam kebodohan, sehingga mereka tidak pernah jadi ancaman. Ini menunjukkan betapa canggihnya sistem kontrol partai. Pencarian Winston akan jawaban ini kemudian membawanya ke O'Brien, seorang anggota elit partai dalam yang ia kira berada di pihaknya. Ini adalah titik balik yang tragis. Winston merasa punya koneksi intelektual dengan O'Brien dan yakin O'Brien adalah anggota persaudaraan, organisasi perlawanan bawah tanah. Keyakinan ini diperkuat saat O'Brien memberinya buku itu. Buku yang katanya membongkar semua rahasia partai. Betul, bagi Winston, ini adalah validasi dari semua pemikirannya. Akhirnya ada jawaban. Tapi ternyata Itu semua jebakan. Semuanya jebakan yang dirancang dengan sangat rapi. O'Brien adalah agen polisi pikiran yang paling setia dan cerdas. Ini adalah salah satu bagian paling brutal dari novel ini, karena menunjukkan betapa totalnya kendali partai. Bahkan harapan akan adanya perlawanan pun ternyata adalah alat yang diciptakan oleh partai. untuk menjerat para pembangkang. Tepat. Mereka nggak cuma mengontrol tubuh dan informasi, mereka juga mengontrol harapan. Dan akhirnya, Winston dan Julia ditangkap. Winston dibawa ke tempat yang paling ia takuti, Kementerian Cinta. Dan di sana, penyiksanya adalah O'Brien sendiri. Ini benar-benar pengkhianatan di level tertinggi. Betul. Dan O'Brien menjelaskan tujuan partai dengan sangat dingin dan filosofis. Mereka tidak tertarik sekedar membunuh musuh, itu terlalu mudah. Tujuan mereka adalah menyembuhkan. Menyembuhkan. Iya, mereka tidak menghancurkan para pembangkang, mereka mengubah mereka. O'Brien berkata, kami akan memerasmu hingga kosong, lalu kami akan mengisinya dengan diri kami sendiri. Mereka ingin memenangkan pikiran dan jiwa lawannya sebelum membunuh mereka. Proses penyembuhan ini puncaknya ada di kamar 101. Ini bukan ruang penyiksaan biasa, kan? Bukan, kamar 101 adalah manifestasi dari kendali psikologis total. Di dalamnya, setiap orang dihadapkan pada ketakutan terbesar mereka. Bukan ketakutan universal, tapi ketakutan yang paling personal dan tidak tertahankan bagi individu tersebut. Dan O'Brien, lewat pengawasan bertahun-tahun, tahu persis apa fobia terbesar Winston. Yaitu tikus. Di kamar 101, Winston dihadapkan pada sangkar berisi tikus lapar yang akan dilepaskan untuk memakan wajahnya. Di bawah teror yang tak terbayangkan itu, perlawanan terakhir Winston pun hancur. Dia berteriak, Lakukan pada Julia, bukan aku. robek wajahnya, kuliti dia sampai ke tulang. Bukan aku. Dengan mengkhianati satu-satunya orang yang ia cintai, semangatnya benar-benar patah. Ini adalah tujuan akhir O'Brien. Membuktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa dihancurkan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada cinta, yang bisa bertahan melawan kekuasaan absolut. Sedikit jeda, adegan itu benar-benar sulit untuk dilupakan. Karena penyiksaannya bukan lagi soal rasa sakit fisik, tapi penghancuran total dari apa yang membuat kita manusia, cinta dan kesetiaan. O'Brien gak cuma ingin Winston patuh, dia ingin Winston mengkhianati jiwanya sendiri. Dan novel ini berakhir dengan gambaran Winston yang telah sembuh. Dia duduk di cafe Chestnut Tree, minum gin, dan menatap potret Big Brother. Pertarungan di benaknya telah usai, kalimat terakhirnya sangat terkenal.
Dia telah memenangkan kemenangan atas dirinya sendiri. Dia mencintai Big Brother. Akhir yang sangat depresif, brutal sekali. Tapi salah satu ulasan pembaca yang kita lihat punya poin menarik. Dia bilang, kalau saja Winston menang, kita sebagai pembaca mungkin akan merasa lega dan melupakan pesannya. Justru karena akhir yang depresif inilah, peringatan Orwell terasa begitu menusuk dan relevan sampai sekarang. Kemenangan partai atas Winston adalah kemenangan narasi buku itu sendiri. Tepat. Saya sangat setuju. Jika buku ini berakhir bahagia, ia hanya akan menjadi cerita petualangan biasa. Karena berakhir dengan kekalahan total, ia menjadi sebuah peringatan yang abadi. Jadi, setelah kita bedah bersama, 1984 ini lebih dari sekedar cerita fiksi. Ini adalah sebuah cetak biru tentang bagaimana sebuah sistem totaliter bisa berfungsi secara sempurna. Mengontrol warganya lewat pengawasan, pemalsuan sejarah, dan yang paling fundamental, manipulasi bahasa dan pikiran. Sebuah dunia di mana kebenaran objektif sudah nggak ada lagi, Sudah nggak relevan, dan relevansinya hari ini tidak bisa kita abaikan. Setiap kali kita mendengar istilah fakta alternatif, berdiskusi soal privasi data di era digital, atau menyadari bagaimana algoritma media sosial membentuk apa yang kita lihat, gema 1984 itu terasa sangat kuat. kuat sekali. Orwell, yang pernah bilang ingin mengubah penulisan politik menjadi sebuah seni, berhasil menciptakan sebuah monumen peringatan yang tak lekang oleh waktu. Tapi ada satu hal terakhir untuk Anda renungkan. Sebuah ide yang sering dibicarakan para analis buku ini, yang mereka sebut teori lampiran. Bisa Anda jelaskan? Tentu, di bagian paling akhir novel, ada lampiran berjudul Prinsip-Prinsip Bahasa Baru. Yang menarik adalah, lampiran ini ditulis dalam kala lampau, past tense. Oh iya. Penjelasannya tentang bahasa baru seolah-olah sedang membahas sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Dan yang lebih penting, lampiran itu ditulis dalam bahasa Inggris standar, bukan bahasa baru. Wah, itu detail yang menarik sekali. Jadi maksudnya, Kritikus berpendapat ini adalah petunjuk yang sangat halus dari Orwell. Dengan menulisnya dalam kala lampau dan dalam bahasa normal, Orwell seolah memberi sinyal bahwa pada akhirnya rezim Ingsoc runtuh dan bahasa baru menjadi artefak sejarah. jadi mungkin ada harapan. Apakah ini secerca harapan yang sengaja disembunyikan Orwell di akhir cerita yang paling suram? Sesuatu untuk Anda pikirkan.